Oke guys, jadi seperti janji saya sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis sebuah pengkajian pada laporan kasus. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep medis dan konsep keperawatan. Hari ini bagaimana kita akan mengaplikasikannya dari sebuah laporan pendahuluan menjadi sebuah laporan kasus. Mari kita mulai. Oke guys, jadi ketika kita membuat sebuah laporan kasus, kita harus mengerti tentang apa yang harus kita kaji. Nah, pada saat kita mengkaji, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa tanda dan gejala akan menjadi dasar utama, tanda dan gejala secara teori akan menjadi dasar utama untuk kita mengkaji atau mendapatkan data dari si pasien dan keluarganya. Jadi, untuk kita mendapatkan data, kita membutuhkan sebuah format asuhan keperawatan atau format pengkajian asuhan keperawatan. Itu menjadi dasar untuk kita step by step, tahap demi tahap untuk kita bertanya kepada pasien dan keluarganya. Nah, untuk menuliskan sebuah pengkajian, mari kita kembali dulu memahami bahwa setiap format pengkajian itu didasarkan atas disiplin ilmu yang diajarkan selama kita berada atau kita belajar selama kita ada di dalam kampus mengikuti perkuliahan khususnya keperawatan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam sebuah laporan asuhan keperawatan yang terdiri atas laporan pendahuluan dan laporan kasus itu didasarkan atas beberapa disiplin ilmu. Pada saat kita berada di semester 1 dan 2, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia ini menjadi dasar yang kemudian kita akan belajar tentang bermacam-macam, yaitu ada KDM, kemudian ada KMB, ya. Kita belajar tentang KMB, kemudian nanti akan dipisahkan lagi anak, ya. Anak, kemudian ada lagi maternitas. Kemudian dari KMB ini kita akan tingkatkan lagi menjadi KMB ini akan kita tingkatkan lagi menjadi keperawatan gawat darurat atau biasa disebut dengan kegawat daruratan atau KGD. Kemudian ada juga yang dipisah lagi, perioperatif. Kemudian semuanya ini akan nanti ditingkatkan lagi ke komunitas, kemudian keluarga, ada lagi gerontik atau gerontologi. Namun semuanya itu dia berasal dari KDM ini sendiri. Nah, setelah kita memahami ini, masing-masing disiplin ilmu ini mempunyai format pengkajian sendiri-sendiri. KDM mempunyai format pengkajian sendiri. KMB mempunyai format sendiri. Maternitas, anak, perioperatif, gawat darurat, komunitas, keluarga, gerontik.
masing-masing mempunyai format pengkajian sendiri-sendiri. Beberapa yang mempunyai diagnosa keperawatan yang mirip-mirip seperti KDM, KMB, perioperatif, gawat darurat, anak, maternitas. Itu mempunyai diagnosa yang hampir-hampir mirip. Mereka mendasarkan atas NANDA. Namun saya menyarankan bahwa ketika Anda membuat diagnosa untuk komunitas, keluarga, dan gerontik pun juga tidak boleh lari daripada diagnosa yang sudah ditentukan. Sampai saat ini menurut saya yang paling baik adalah kita masih menggunakan NANDA dibandingkan dengan SDKI dan lain-lain. Dan itu diupdate terus-menerus. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi saya bilang bahwa masing-masing disiplin ilmu itu memiliki format pengkajiannya sendiri-sendiri. Karena kebetulan saya adalah dosen KMB, disiplin ilmu saya adalah KMB, maka hari ini kita akan membahas tentang titian ilmu yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, namun hanya berfokus kepada ilmu yang sejajar dengan KMB, yaitu ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keperawatan medikal bedah, dan kemudian ada untuk yang instalasi gawat darurat. Oke. Apa perbedaan antara ketiga format pengkajian ini? Mari saya jelaskan satu-satu. Untuk format pengkajian untuk kebutuhan dasar manusia, dia masih berfokus kepada kebutuhan dasar manusia itu sendiri, apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat dia sakit. Di sini ya secara umum masih sama lah ya dibandingkan dengan yang lain, tapi lebih dispesifikasikan adalah pola aktivitas sehari-harinya, kemudian pola eliminasi, pola tidur istirahat, personal hygiene, dan sebagainya. Ya, sampai terakhir. Nah, untuk pemeriksaan fisik pun juga masih secara umum, tidak begitu difokuskan kepada sistem. Nah, dibandingkan dengan asuhan keperawatan medikal bedah itu dia lebih difokuskan kepada pola fungsi kesehatan, namun sudah spesifik. Lihat saja bahwa untuk pola aktivitas dan latihan itu dia sudah spesifik sekali. Selain membahas tentang detail pola-pola kebutuhan sehari-hari, pola kehidupan sehari-hari, untuk KMB sendiri, pengkajiannya sudah per sistem. Jadi kalau seandainya kita lihat tadi di KDM itu dia berfokus kepada langsung kepada organ-organ apa yang mau dikaji, untuk KMB sendiri dia sudah memfokuskan keterkaitan ke dalam sistem-sistem. Seperti di sini ada sistem pernafasan, kardiovaskuler, persarafan, perkemihan, pencernaan, muskuloskeletal, intergumen, penginderaan, reproduksi. Nah, ini sudah lebih terstruktur, sudah dipilah-pilah ke dalam sistem-sistem. Nah, apa perbedaannya dengan keperawatan gawat darurat? Sama, tidak ada bedanya. Ini adalah kolaborasi antara pengkajian kebutuhan dasar manusia dan kemudian pengkajian KMB, ya, medikal bedah. Namun untuk keperawatan gawat darurat sendiri, karena keilmuannya itu lebih difokuskan kepada cepat dan tepat, maka ketika mengkaji pun harus cepat dan tepat. Maka mereka membaginya itu adalah kepada primary survey dan kemudian ada secondary survey. Nah, untuk primary survey ini ya tidak lari dari lain-lain, tetap A, B, C, D, E, yaitu airway, breathing, sirkulasi, kemudian disability, exposure, ya,
Nah, itu yang difokuskan selama ini di dalam dalam keperawatan gawat darurat. Nah, hari ini saya akan membahas lebih kepada bagaimana sih kita mengisi format pengkajian pada kebutuhan dasar manusia ya. Oke. Nah, untuk format pengkajian untuk kebutuhan dasar manusia secara umum kita akan mulai dengan secara umum lah biodata. Di sana ada nama, jenis kelamin, umur, status pernikahan, pekerjaan, alamat, dan lain sebagainya. Dan nanti akan ditambah lagi dengan siapa yang bertanggung jawab, identitas penanggung jawab, siapa dia, nama dia siapa, umurnya berapa, apa hubungannya dengan si klien kita. Ingat bahwa ketika ada orang yang masuk di dalam rumah sakit, mereka bukan dinamakan sebagai pasien, namun mereka itu adalah kliennya kita. Ya, kliennya kita. Dalam keperawatan itu dianjurkan seperti itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pertama yaitu kita pengkajian pertama kita mulai dulu dengan riwayat kesehatannya si klien. Untuk riwayat kesehatan klien ini dibagi atas keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan lalu, dan riwayat keluarga. Nah, untuk keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit itu adalah alasan utama ya, alasan utama untuk yang menyebabkan si klien itu dia datang di rumah sakit. Jadi biasanya itu yang secara umum pasti kalau perawat di rumah sakit pasti mereka akan mengkaji ya. Jadi pasiennya datang atau kliennya datang itu langsung dikaji menggunakan format pengkajian di rumah sakit yang isinya pun sama juga dengan yang diajarkan di institusi pendidikan. Nah, cuman yang jadi permasalahan ini adalah mahasiswa praktek. Saking malasnya atau bahkan tidak mampu untuk mengkaji si pasien, maka mereka itu akan mengcopy daripada rekam medik yang sudah diisi oleh perawat. Nah, akhirnya contoh, pasiennya itu, kliennya itu dia datang hari Senin. Si mahasiswa itu dia datang di dalam ruangan itu hari Rabu. Si pasien masih dirawat di sana. Oh ya, itu adalah pasien kelolaannya saya. Maka dia tidak akan pernah pergi mengkaji kepada si pasien. Dia mungkin merasa takut dan sebagainya. Tidak mampu dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengcopy rekam medik. Keluhan utama yang 3 hari lalu diisi sekarang. Padahal sebenarnya keluhan utamanya itu sudah teratasi dari 3 hari yang lalu atau bahkan 2 hari yang lalu. Dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, yang sudah diberikan. Namun si mahasiswanya masih mengisi. Nah, padahal keluhan utama itu adalah keluhan yang dirasakan si klien pada saat dia datang ke rumah sakit. Oke. Ketika dikaji oleh si perawat atau bahkan mahasiswa yang ada di situ. Nah, jika mahasiswanya ini dia berada 3 hari selanjutnya setelah pasien masuk, maka keluhan utamanya itu harus dikaji pada hari itu. Jadi jangan mengcopy pada yang 3 hari yang lalu. Jangan. Contoh, si pasien datang dengan batuk-batuk pada hari Senin. Sudah diatasi, 3 hari kemudian batuk-batuk sudah nggak ada lagi. Namun si mahasiswa itu dia menulis bahwa pasiennya masuk rumah sakit karena batuk-batuk. Itu 3 hari yang lalu. Keluhan utama itu adalah 3 hari yang lalu. Bukan pada saat dia mengkaji. Jadi intinya adalah keluhan utama itu adalah dasar, tanda dan gejala yang dirasakan oleh klien pada saat Anda mengkaji. Jadi kalau seandainya batuk-batuk itu berada 3 hari yang lalu, namun hari ini enggak, berarti tidak usah ditulis lagi batuk-batuk. Kajilah apa yang dia rasakan pada hari itu. Oke, sekarang
riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang itu Anda menggambarkan proses dari dia berada di rumah sampai dia masuk di rumah sakit. Bahkan pada saat sebelum Anda mengkaji. Jadi 3 hari yang lalu itu dia baru datang di rumah sakit. Namun mungkin sudah 2 hari atau bahkan 3 hari dia dirawat di rumah. Dan kemudian 3 hari tambahan saat sebelum Anda datang. Jadi total itu mungkin sekitar sudah 6 hari itu si pasien mengalami kesakitan. Itulah yang digambarkan di dalam riwayat penyakit sekarang. Ya, di dalam riwayat penyakit sekarang. Nah, apa bedanya riwayat penyakit sekarang dengan keluhan utama? Keluhan utama itu mungkin hanya 1 kalimat. Apa yang klien rasakan? To the point. Namun ketika masuk di dalam riwayat penyakit sekarang, di situ Anda harus menceritakan, menjabarkan dari klien itu berada di rumah, dirawat di rumah, kemudian sudah tidak mampu, dia masuk di rumah sakit, di IGD, kemudian dia dirawat di Bangsa. Itu yang harus Anda jelaskan. Nah, untuk riwayat kesehatan yang lalu itu, apakah si klien ini pernah dirawat sebelumnya? Apakah si klien ini pernah kecelakaan? Apakah pernah si klien ini mempunyai masalah dengan obat-obatan atau sedang mengkonsumsi obat-obatan saat ini? Itulah yang dikaji. Tambahan lagi mungkin punya alergi obat, punya alergi makanan. Itu yang ditulis di dalam riwayat kesehatan masa lalu. Nah, untuk riwayat kesehatan keluarga, ini sebenarnya hanya difokuskan kepada apakah mempunyai penyakit menular atau penyakit keturunan. Bukan penyakit yang sama. Tidak, contoh, fraktur. Apakah si klien ini punya bapak, itu pernah mengalami fraktur juga? Belum tentu. Ya, belum tentu. Dan apa gunanya juga kita menanyakan bahwa si klien itu punya bapak kena fraktur atau tidak? Tidak ada hubungannya. Nah, yang paling penting di dalam riwayat kesehatan keluarga ini adalah yang tadi saya sudah sebutkan bahwa apakah punya penyakit menular atau bahkan punya penyakit keturunan. Maka yang biasanya dilakukan di sini adalah bagaimana menulis sebuah genogram. Ya, ini yang paling penting, yaitu menulis genogram supaya kita bisa melacak bahwa jika penyakit menular, maka siapa saja yang tinggal di dalam rumah, siapa yang pernah sakit, contoh TBC, dengan yang sama dengan yang si klien alami hari ini pada saat Anda mengkaji. Ataukah jika di dalam keluarga ada yang mempunyai penyakit keturunan seperti leukemia, thalassemia, itu yang wajib Anda kaji di sini. Gitu ya. Oke. Dalam menulis sebuah laporan kasus, yang paling diharapkan itu adalah bukan Anda mengisi checklist. Mungkin yang format yang saya tunjukkan kepada Anda ini adalah tidak ada pilihan-pilihan di dalam. Namun ada beberapa format pengkajian yang dibangun dari tiap-tiap institusi itu memudahkan mahasiswanya itu. Jadi hanya mengisi checklist-checklist saja. Anda bukan sedang mensurvei, tetapi Anda sedang mengkaji lebih dalam kepada si pasien. Nah, di sini harapannya adalah ketika Anda menulis sebuah laporan kasus di dalam sebuah pengkajian, harus dinarasikan, ceritakan. Karena semakin Anda bercerita di dalam, makin banyak yang dapat Anda, informasi yang Anda bisa dapatkan dari klien dan keluarga. Untuk pola makan dan minum, ya. Untuk pola makan dan minum, Anda harus menceritakan tentang dalam bentuk sebuah paragraf atau 2 paragraf bahwa jumlah dan jenis makanan, waktu pemberian makanan, jumlah dan jenis cairan, waktu pemberian cairan, pantangan, masalah makan dan minum. Itu harus diceritakan pada saat si klien itu sebelum sakit dan pada saat dia sedang sakit. Itu yang harus Anda jelaskan di sana. Dan jangan lupa, hasil pemeriksaan laboratorium pun harus Anda masukkan di sini. Ya, seperti albumin, HB, hematokrit, itu harus Anda tulis di sini. Nah,
Kemudian untuk pola eliminasi pun akan sama. Bagaimana buang air besarnya, bagaimana buang air kecilnya. Apakah ada kesulitan ataukah tidak pada saat sebelum maupun setelah sakit. Ya, di sini. Jika ada hasil pencitraan seperti hasil USG atau hasil foto ronsen dengan barium dan sebagainya, itu jangan lupa Anda harus masukkan di sini juga untuk melengkapi data. Walaupun nanti pada saat akhir pengkajian ada tempat tersendiri untuk menulis hasil pencitraan. Pola tidur dan istirahat, waktu tidur, waktu bangun tidur, apakah punya masalah tidur sebelum sakit dan setelah sakit, harus dijelaskan. Nah, kebersihan dan personal hygiene, di sini ada pemeliharaan badan, pemeliharaan gigi dan mulut, pemeliharaan kuku dan sebagainya, sebelum dan setelah sakit. Dijelaskan, riwayat psikososial, bagaimana interaksi dengan orang lain, interaksi sosial, interaksi dengan orang lain. Itu harus dijelaskan sebelum dan setelah sakit. Nah, pemeriksaan fisik di sini ada kesan umum dan keadaan. Baik, sedang, ataukah jelek. Jangan Anda memasukkan GCS-nya di sini, GCS secara kualitatif di sini. Oh, tidak bisa. Tapi Anda hanya menjelaskan, menulis kesan umum. Ya, baik, jelek, atau sedang. Tanda-tanda vital, suhu tubuhnya berapa, tekanan darah, nadi, respirasi atau RR, berat badan dan tinggi badan. Pada saat pemeriksaan leher dan kepala, di sini ada kepala dan rambut, mata, hidung, telinga, mulut dan faring, leher. Untuk setiap item ini diharapkan Anda bisa menuliskannya secara narasi. Jadi jangan Anda hanya menulis to the point-nya saja. Ya, bentuk kepala, mesosefal, rambut, keriting, nggak bisa. Tapi Anda menarasikan supaya pada saat Anda menjelaskan itu enak. Ya. Kemudian pemeriksaan intergumen, pemeriksaan payudara, toraks, ya, gangguan paru, pemeriksaan penunjang abdomen, pemeriksaan abdomen, genitalia, muskuloskeletal, pemeriksaan neurologi. Ya. Di sini memang dilihat bahwa ada poin-poin yang harus Anda isi. Namun yang paling baik adalah Anda harus menarasikan. Supaya orang yang membaca pun sangat nyaman untuk membaca. Contoh, pemeriksaan intergumen atau kulit. Klien tampak bersih dengan warna kulit sawo matang, turgornya baik, kelembabannya baik, kelainan tidak mempunyai kelainan pada kulit seperti panu, kadas, kurap, kutu air dan sebagainya. Nggak ada. Ya, jadi tulislah dalam bentuk kalimat seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk kepada pemeriksaan penunjang. Di sini di bagian atas pemeriksaan laboratorium, darah lengkap, kemudian ada foto ronsen, EKG, EKG, USG dan lain-lain. Jangan lupa pada saat Anda menulis hasil laboratorium, pemeriksaan kimia darah lengkap, urin, dan saliva dan sebagainya, jangan lupa paling baik itu adalah Anda membuat sebuah tabel. Ya. Sebuah tabel itu yang berisi seperti ini. Pertama, itu adalah nomor. Ya. Kemudian di sini adalah tanggal. Selanjutnya, setelah tanggal, di sini ada jenis pemeriksaan. Kemudian ada nilai normal. Setelah nilai normal, ada interpretasi. Sini ada interpretasi. Nah, saya kasih contoh nomor 1. Pemeriksaan tanggal, contoh hari ini, tanggal 30 Maret 2020. Jenis pemeriksaan adalah albumin. Ataukah
trombosit. Nilai normalnya adalah 150.000 sampai 450.000. Maaf, saya lupa. Di sini kita tambahkan, harusnya ada satu lagi di sini adalah tambahkan hasil. Contoh, si klien itu mempunyai hasil pemeriksaan trombositnya adalah 99.000. Ya. Interpretasinya, karena ini 99.000 kurang dari 150.000 sampai 450.000, maka interpretasinya adalah ini akan memudahkan Anda untuk melihat bahwa hasil pemeriksaan, menginterpretasi bahwa hasil pemeriksaan ini normal atau abnormal. Begitupun juga dengan ronsen. Jangan lupa ketika Anda membuat untuk ronsen, buatlah juga seperti ini. Ya, buatlah juga seperti ini, bahwa di sini ada nomor. Ini ada nomor, tanggal, jenis pemeriksaan, hasil. Kenapa seperti ini? Supaya memudahkan Anda untuk nanti mungkin saja besok ada hasil pemeriksaan lagi. Contoh, RO torak. Mungkin pada tanggal 30 Maret mungkin ada pemeriksaan RO toraks yang kedua, 31 Maret ada pemeriksaan ronsen toraks yang kedua. Mungkin saja. Jadi Anda bisa membedakan antara hasil pemeriksaan tanggal 30 dengan tanggal 31. Ada permasalahan di mana. Nah, untuk EKG dan USG pun sama. Alangkah lebih baiknya Anda membuatnya seperti ini juga. Ya. USG, EKG juga. Ya. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti itu. 1, ECG 2, dan sebagainya. Untuk USG juga harus buatnya sama. Ya. Ada USG ginjal contohnya. Atau tanggal 31-nya USG jantung. Atau USG abdomen. Hasilnya apa? Itu yang Anda bisa tulis di sini. Jadi jangan Anda menarasikannya seperti itu. Kelihatan tidak elok. Lain-lain, mungkin ada pemeriksaan lain. Contoh ekokardiografi dan sebagainya. Ya. Nah, untuk penata laksanaan dan terapi, jangan lupa Anda harus membedakannya antara mana yang lewat intravena. Ya, intravena. Dosisnya berapa? Ya. Dosisnya berapa? Terus kemudian waktu pemberian. Ya. Begitupun juga ada yang IM atau bahkan ada yang SC. Mungkin ada juga yang diberikan pada sublingual. Kemudian ada juga yang dibilang pada enteral, ya, diminum. Dosisnya berapa? Kapan diberikan? Ya. Ini yang harus Anda tulis. Ya. Itu adalah sekilas bagaimana Anda membuat sebuah pengkajian yang baik. Kami berharap sih Anda bisa memahami tentang bagaimana Anda menulis sebuah laporan
asuhan keperawatannya.